Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang, Jumat 8 Oktober 2021 dengan tema Bersikaplah seperti Bilyam. Tumananko Susi Bilyam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru dan kasih-Mu tanpa batas. Hadirlah ya Tuhan, kami siap membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 24 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ketika dilihat Bilyam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bilyam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya katanya, tutur kata Bilyam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembakkan tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Bersikaplah seperti Bilyam. Tumananko Susi Bilyam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada orang, mungkin termasuk orang Kristen, yang lebih susah melihat orang yang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang yang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bilyam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta kalaupun Bilyam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bilyam lebih tunduk kepada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bilyam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, atas tuntunan roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk sajak. Itu di ayat yang ketiga sampai 9a. Bahkan dalam ayat 9b, Bilyam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang memberkati engkau Israel, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna dan dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya moto Gereja Toraja, menjadi berkat bagi semua. Menjadi tanggung jawab setiap kita yang benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu Hidup adalah kesempatan kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan seperti Bilyam yang selalu tunduk dan taat kepadamu saja. Kiranya menjadi pedoman bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Salam sehat
Tuhan memberkati kita semua.